Timnas U19 kita harus menerima kenyataan pahit usai gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022. Pada laga pamungkas penyisihan grup A, Indonesia sukses membabat Myanmar dengan skor telak 5-1. Meski menang dengan skor besar, Indonesia harus angkat koper lebih awal. Kepastian ketidaklolosan Indonesia didapat setelah duel pamungkas grup A antara Vietnam dan Thailand berakhir imbang dengan skor 1-1. Meskipun pada papan klasemen ketiga tim memiliki poin yang sama, yakni 11 poin. Namun AFF memiliki regulasi tersendiri untuk menentukan peringkat akhir apabila ada 3 tim yang memiliki poin sama. AFF tidak menentukan siapa yang lolos melalui selisih gol dan agresivitas gol, melainkan menggunakan head-to-head antara tim-tim yang memiliki poin sama untuk menentukan peringkat di akhir. Jika menggunakan aturan selisih gol, Timnas Indonesia menjadi tim yang paling agresif dalam urusan menyerangkan gol. Dengan aturan selisih gol, Indonesia berada di peringkat pertama dengan 15 gol. Vietnam berada di peringkat kedua dengan 9 gol, dan Thailand yang justru harus tersingkir karena hanya memiliki 6 gol. Namun berhubung AFF lebih mengedepankan head-to-head dalam menentukan peringkat, maka situasi ini menjadi situasi yang sangat merugikan untuk pasukan Shin Tae-yong. Dikarenakan timnas U19 kita hanya bisa bermain imbang 0-0 ketika menghadapi Vietnam dan Thailand. Sementara Thailand dan Vietnam mengakhiri laga dengan skor 1-1 pada laga pamungkas penyisihan grup A Minggu malam kemarin. Walaupun gagal melaju ke babak semifinal, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan seluruh anak asuhnya. Pada konferensi pers seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras dan maksimal. Pelatih U19 Shin Tae-yong pun menyinggung regulasi head-to-head di Piala AFF U19 2022 ini. Ia merasa ketidaklolosan Indonesia tidak masuk akal. Regulasi turnamen ini aneh karena AFF masih memakainya, padahal sudah tidak digunakan FIFA dan AFC. Jadi ketidaklolosan kami tidak masuk akal, keluh Shin Tae-yong. Meski gagal memenuhi ambisi untuk menjuarai Piala AFF U19, Shin Tae-yong harus segera mengalihkan fokus ke gelaran selanjutnya. Timnas U19 akan menghadapi ajang kualifikasi Piala Asia U20. Setelahnya, Shin Tae-yong harus berfokus mempersiapkan Garuda Muda untuk gelaran akbar Piala Dunia U20 yang akan digelar pada 2023 di Indonesia. Tidak hanya Shin Tae-yong yang kecewa, netizen Indonesia pun juga marah besar dengan regulasi AFF. Bahkan banyak yang menuntut timnas Indonesia segera keluar dari AFF. Yang membuat netizen kita tambah geram, Vietnam dan Thailand diduga melakukan sepak bola gajah. Pasalnya setelah keadaan 1-1, Vietnam hanya melakukan passing-passing di sektor pertahanan tanpa berusaha melakukan serangan. Tetap semangat Garuda Muda, tetap tegakkan kepala. Kita kalah bukan karena main jelek, kita kalah cuman karena regulasi. Kabar tidak sedap datang dari ruang ganti PSG. 2 mega bintang PSG yakni Kylian Mbappe dan Lionel Messi dilaporkan berdebat alot terkait masa depan Neymar. Mbappe beranggapan kalau kehadiran Neymar di PSG sudah tidak diperlukan lagi. Mbappe menilai Neymar kurang memberi kontribusi di lapangan, apalagi akhir-akhir ini Neymar terlalu sering dilanda cedera dan beberapa kali melakukan tindakan indisipliner. Seolah mengamini pernyataan Mbappe, pihak klub memang dikabarkan ingin melepas Neymar pada bursa transfer musim panas kali ini. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi pun pernah memberikan kode-kode akan melepas striker asal Brasil tersebut. Lionel Messi yang merupakan bestie dari Neymar pun pasang badan. Messi yang masih ingin bermain dengan sang sahabat ngotot agar Neymar tetap dipertahankan. Menurut Messi, Neymar masih punya banyak hal yang bisa ia berikan pada PSG, baik di dalam dan di luar lapangan. Pelatih baru PSG, Christophe Galtier, mencoba meredam situasi. Galtier akan mencoba berbincang dulu dengan Neymar untuk mencari jalan tengah. Pelatih mana yang tidak ingin memiliki pemain seperti dia di dalam tim saya? Saya memiliki gagasan yang sangat tepat tentang apa yang akan saya harapkan dari Neymar. Saya akan bertemu dengannya, berbincang, dan saya ingin dia bertahan bersama kami, ujar pelatih anyar PSG tersebut. Namun keputusan final apakah Neymar akan bertahan atau dijual tetap berada di tangan Mbappe. Maksudnya PSG. Sejauh ini, nama Neymar sudah banyak dihubung-hubungkan dengan beberapa klub top Eropa. Chelsea disebut-sebut menaruh ketertarikan untuk membawanya ke London, di mana Neymar pun sepertinya tertarik untuk menjajal tantangan baru di Inggris. Seperti yang santer diberitakan, setelah Mbappe memperpanjang kontrak dengan PSG, superstar Prancis itu diyakini punya privilege sebagai direktur olahraga PSG. Dalam klausulnya, sang pemain dikabarkan memiliki hak suara untuk memberikan pendapat perihal pemain mana yang harus dibeli dan pemain mana yang harus dijual. Kita lihat saja apakah Yang Mulia Mbappe masih mau memberi 1 kali kesempatan lagi untuk Neymar atau tidak ada ampun lagi untuk Neymar. Di tengah maraknya isu transfer musim panas, terselip satu kabar yang cukup mengejutkan. Kabar tersebut datang dari Jack Wilshere. Bukan karena ia memiliki tim baru, tapi Jack Wilshere memutuskan untuk gantung sepatu di usia yang masih tergolong muda.
yakni 30 tahun. Melalui akun sosial media pribadinya, Jack Wilshere mengumumkan dirinya pensiun dari dunia sepak bola. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, yang dipenuhi dengan banyak momen luar biasa, dan saya merasa terhormat telah mengalami semua yang saya lakukan selama karir saya. Dari menjadi anak kecil yang menendang bola di taman, hingga menjadi kapten Arsenal dan bermain untuk negara saya di Piala Dunia. Saya telah menjalani mimpi saya, tulis Wilshere di media sosialnya. Keputusan Wilshere untuk pensiun dini tidak lepas dari cedera yang terus menghantuinya. Cedera tersebut berawal ketika Wilshere membela Arsenal di laga pramusim pada tahun 2011-2012. Ia mendapat cedera pergelangan kaki kala melawan New York Red Bulls. Sejak tragedi itu, karir Wilshere mengalami penurunan. Ia kerap menghabiskan waktunya untuk naik meja operasi dan hal tersebut membuat karirnya merosot. Selama berkarir sebagai pemain profesional, Wilshere mencatatkan 287 penampilan di level senior dengan mencetak 37 gol serta 48 assist. Kiprah Wilshere bermula sejak kecil di Luton Town sebelum akhirnya ia bergabung dengan Arsenal pada 2011 silam. Ia berhasil mencatatkan debut profesional di tahun 2008, di mana saat itu ia menjadi debutan termuda Arsenal di usia 16 tahun 256 hari. Ia juga sempat dipinjamkan ke Bolton Wanderers selama 6 bulan dan kembali lagi ke Arsenal karena performa impresifnya. Musim 2010-2011 menjadi tahun yang berkesan bagi karir Wilshere muda. Ia dipercaya tampil di laga-laga penting Arsenal dan juga mendapat panggilan pertamanya untuk timnas Inggris. Akan tetapi ketika memasuki musim 2011-2012, mimpi buruk Wilshere pun dimulai. Ia mengalami cedera pada laga pramusim yang menjadi pemicu berakhirnya perjalanannya di sepak bola. Ia sudah berusaha untuk bangkit, akan tetapi cedera yang selalu kambuh membuat karirnya mandek. Pada 2016-2017, Arsenal meminjamkan Wilshere ke Bournemouth, tetapi lagi-lagi cedera Wilshere kembali kambuh. Hingga akhirnya Arsenal memilih melepasnya ke West Ham pada 2018-2019, dan lagi-lagi ia gagal untuk kembali ke performa terbaiknya karena masalah yang sama. Wilshere pun sempat mencoba menjajal karir di luar Inggris dengan bergabung dengan tim Denmark, Aarhus Gymnastic Forening. Tetap saja, kakinya tidak bisa diajak berkompromi dan gagal menampilkan performa terbaik. Hingga akhirnya Wilshere memutuskan untuk gantung sepatu setelah klub Denmark tersebut tidak memperpanjang kontraknya. Selama berkarir, Wilshere mengoleksi 2 gelar FA Cup yang berhasil didapatkannya pada 2013-2014 dan 2014-2015. Selain itu, ia mampu meraih penghargaan individu, yaitu pemain muda terbaik Liga Inggris 2010-2011 dan masuk pemain terbaik Liga Inggris pada 2010-2011. Kita doakan saja yang terbaik untuk Jack Wilshere, dan kabar terbaru mengabarkan bahwa Jack Wilshere akan menekuni karir kepelatihan. Juventus sukses mendatangkan 2 amunisi baru untuk mengarungi musim 2022-2023. 2 nama pemain tersebut diprediksi akan mengembalikan dominasi Juventus di Serie A. 2 pemain yang berhasil didatangkan Juventus adalah Angel Di Maria dan Paul Pogba. 2 gelandang ini diprediksi akan menjadi tumpuan Juventus untuk musim depan. Angel Di Maria sudah lebih dahulu diresmikan oleh Juventus. Ia menandatangani kontrak dengan durasi 1 tahun di Juventus. Sedangkan Pogba baru saja diperkenalkan oleh si Nyonya tua beberapa hari lalu. Juventus mendapatkan 2 gelandang hebat tersebut secara cuma-cuma alias gratis. Angel Di Maria pindah ke Juventus setelah kontraknya bersama PSG telah berakhir. Sementara Pogba memutuskan kembali ke Juventus setelah kontraknya di MU juga tidak diperbarui. Mantan bek Juventus Andrea Barzagli percaya kehadiran 2 pemain tersebut bisa membuat si Nyonya tua tampil lebih kuat. Sekalipun rival mereka Inter Milan dan AC Milan sudah mendatangkan striker baru. Barzagli juga menyebutkan bahwa Pogba dan Di Maria akan membawa Juventus menjadi tim yang lebih hebat lagi, dan juga akan menjadikan Juventus kembali ditakuti oleh tim-tim lain. Dominasi Juventus di Serie A yang dimulai sejak 2011-2012 harus terhenti pada tahun 2019-2020. Juventus berhasil menjuarai Serie A 9 musim berturut-turut, namun dominasinya berhasil dipatahkan oleh duo Milan. Inter Milan berhasil menjuarai Serie A di tahun 2020-2021, dan yang terakhir AC Milan berhasil mendapatkan Scudetto di tahun 2021-2022 ini. Bahkan 2 tahun terakhir Juventus tidak berada di jalur perebutan gelar Serie A. Juventus harus bersusah payah berjibaku dengan beberapa tim lain untuk berebut slot Liga Champions. Dalam 2 musim terakhir, Juventus hanya bisa finish di posisi 4 besar klasemen Serie A. Diharapkan dengan kedatangan 2 pemain baru ini bisa mengembalikan performa Juventus ke masa-masa keemasannya di Serie A. Perebutan Scudetto akan semakin sengit karena rival Juventus yakni Inter Milan dan AC Milan juga telah mendapatkan amunisi baru untuk musim depan. Inter Milan baru saja mendatangkan kembali Romelu Lukaku dengan status pinjaman dari Chelsea, sedangkan AC Milan baru saja mendapatkan Divock Origi dari Liverpool.
Kalian sebagai pecinta Serie A, siapa yang kalian dukung untuk menjuarai Serie A musim ini?